Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah infografis yang saya buat ya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Yusuf. Saya dari SMK Negeri 1 Bondowoso. Oke, langsung saja kita ke aksi nyata yang telah saya terapkan di sekolahan saya ya, yaitu di SMK Negeri 1 Bondowoso. Yang pertama adalah tentang menuntun siswa. Kita semua pasti tahu bahwa salah satu bagian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun siswa. Bagaimana menuntun siswa yang kita terapkan di SMK Negeri 1 Bondowoso, yaitu yang pertama adalah kita menuntun siswa itu dengan mengetahui ya, mengetahui atau mencari tahu potensi yang dimiliki oleh siswa ya. Apa sih potensi yang dimiliki oleh siswa ya? Karena seperti halnya yang digambarkan bahwa siswa itu seperti kertas yang sebenarnya sudah ada tulisan, ada gambar-gambar buram yang perlu kita gariskan atau mungkin kita perjelas. Tapi kalau kita tidak tahu gambar-gambar buram itu seperti apa, kita nggak tahu apa yang harus kita perjelas, saya yakin kita akan salah menggoreskan tinta itu. Oleh karena itu, untuk agar kita tahu apa sebenarnya garis atau tulisan yang ada di kertas putih itu, kita harus tahu potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh siswa, nah, karena sesuai dengan visi dan misi SMK kami ya, kita sesuaikan. Oleh karena itu, pertama untuk mengetahui kita menggunakan presentasi. Jadi siswa itu kita kasih tugas untuk mempresentasikan sebuah materi yang kita ambil ya. Mereka mempresentasikan satu persatu ya. Memang mungkin kalau siswa belum terbiasa mungkin terkendala ya, karena di SMK kami kita terapkan mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Ada tahapan-tahapannya ya. Jadi dari tahapan tersebut di kelas 12 itu rata-rata siswa sudah bisa presentasi dengan baik ya. Nah, dari situ kita tahu oh ternyata dia punya bakat dalam komunikasi ketika presentasinya bagus. Dia punya public speaking yang bagus dan bisa dikembangkan. Dia punya mental yang bagus. Itu di presentasi. Kenapa kok komunikasi? Karena kita jurusannya adalah jurusan perkantoran yang mana itu eh, berhubungan erat dengan sekretaris. Jadi mereka harus bisa mempresentasikan ketika kerja yang mereka suatu saat harus bisa presentasi. Ya harus bisa memimpin suatu rapat, harus bisa menjadi MC. Nah, artinya komunikasi itu sangat penting. Pertama kita cari potensi, kemudian kita kembangkan ya. Kalau misalnya siswa belum bisa kita didik ya. Tapi kita tidak eh, membuat mereka harus harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya membuat mereka harus pandai komunikasi tidak. Tetapi kita tetap mengajarkan bagaimana mereka agar bisa pandai komunikasi. Tetapi ada hal lain ketika misalnya kita menggali mereka dari segi kreativitas. Itu nanti kita mencari tahu dari segi kreativitas. Kita ada tugas-tugas yang berhubungan dengan kreativitas ya. Tentu saja semuanya nanti berhubungan dengan mapel lain, baik mapel adaptif dan normatif. Dari situ kita akan juga tahu kelebihan-kelebihan dari masing-masing siswa dan kekurangan-kekurangan dari masing-masing siswa. Itu awal mula kita untuk menuntun siswa. Kemudian, kenapa menggunakan model tersebut? Kenapa kita harus tahu ya? Kenapa kita harus menggunakan presentasi? Harus menggunakan kreativitas gitu ya? Atau praktek. Ya, di sini contohnya adalah membuat praktek buket ya. Siswa membuat buket secara kelompok, satu kelompok terdiri dari dua siswa. Karena ketika kita menggunakan model tersebut itu siswa itu senang, bahagia. Sesuai dengan prinsip belajar itu adalah bermain, ya kan? Ketika kita bermain, kita senang. Akhirnya ketika kita senang, kita enjoy, menikmati, dan bisa paham dengan maksimal. Oleh karena itu, model pembelajarannya adalah kita sesuaikan dengan siswa agar siswa dapat senang, ya kan? Menyenangkan, sehingga siswa benar-benar tahu, oh ini cara membuat buket yang baik dan benar itu
seperti ini, gitu. Di samping nanti itu juga sebagai modal mereka ketika sudah lulus, itu juga sebagai modal pengetahuan mereka tentang suatu karya inovatif, kreativitas, dan bagaimana meningkatkan kemampuan kreativitas dalam diri mereka sendiri. Kemudian selanjutnya adalah menguatkan bakat siswa. Nah, ketika kita sudah tahu potensi dari masing-masing siswa, kemampuan siswa tersebut. Nah, kita dapat mengembangkan ya, mengembangkan, menguatkan bakatnya. Nah, untuk menguatkan bakat ini kita bisa menggunakan secara pendekatan coaching ya mungkin. Jadi, oh dia punya bakat di musik gitu. Oke, kita kasih semangat dia untuk mengikuti ekstra musik. Oh, dia bakat di olahraga. Oke, kita kasih motivasi di olahraga agar terus untuk semangat. Oh, dia punya kreativitas. Oh, dia bisa public speaking dan lain sebagainya. Oh, dia pandai menyanyi. Nah, artinya dari situ kita tahu, kita alurkan, kita berikan motivasi, dorongan kepada mereka untuk menyalurkan bakat-bakatnya. Nah, inilah guru harus bisa menuntun mereka mencapai apa yang sebenarnya ada dalam diri mereka. Ada beberapa tantangan yang kami hadapi ketika kita menjalankan itu semuanya. Tentu saja pasti ada masalah dan problem ya. Masalah utama yang sering muncul adalah masih banyak siswa itu yang belum menunjukkan potensinya. Kayak biasa-biasa aja. Apa sih kelebihannya itu kadang belum terlihat. Nah, tetapi kita tidak patah arang, kita tetap mencari solusi ya. Bagaimana agar kita bisa membangkitkan mereka, kita terus memberikan motivasi. Sebagaimana apa yang disampaikan Gajar Dewantara bahwa guru itu kan harus bisa mengolah jiwa ya, jiwa. Jiwa itu seperti psikologis siswa. Kita kita ketika kita mengolah jiwa, kita harus bisa menjadi seorang motivator. Fungsi di sinilah yang akan bergerak menumbuhkan semangat dalam diri siswa untuk terus berusaha mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Ketika potensinya muncul, maka kita akan dapat fokus untuk mengembangkan apa yang ada dalam diri mereka, dan siswa pun akan tahu, siswa akan mengerti, oh ternyata saya memiliki kelebihan di sini. Oh ternyata saya memiliki kelemahan di sini. Ketika siswa sudah mengerti kelebihan dan kelemahannya, maka siswa akan dapat dengan mudah merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Yang mana kelebihannya akan ditonjolkan dan kelemahannya akan diperbaiki. Sikap baiknya ditonjolkan, sikap buruknya akan diburamkan. Itu dari kami. Saya Muhammad Yusuf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.